Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita berniat i'tikaf, kita lanjutkan pembacaan ataupun kajian tentang fikih taharah, fikih tentang tata cara bersuci. Kemarin sudah pembahasan terakhir tentang adab al-istinja. Artinya adab beberapa hal yang disunnahkan ketika istinja ataupun buang air besar atau buang air kecil. Yang pertama yang sudah kita sampaikan kemarin, yang disunnahkan bagi orang yang masuk ke kamar mandi atau ke WC. Yang pertama disunnahkan untuk tidak membawa sesuatu yang mengandung zikir, yang mengandung nama Allah ataupun nama-nama yang diagungkan dalam Islam, nama Allah, nama Nabi Muhammad ataupun ayat Al-Quran. Nah, itu semua dihindari untuk diusahakan untuk dihindari membawanya bersama kita ke kamar mandi. Hukumnya sunnah, tidak haram, tidak haram. Misalnya kalau terlanjur, udah kebawa terlanjur, caranya usahakan dimasukin ke kantong, ditutup. Nah, supaya tidak terlihat. Dalilnya yaitu hadis riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setiap kali memasuki kamar mandi ataupun WC, Rasulullah melepaskan cincinnya. Melepaskan cincinnya, kata ulama, karena di cincin Rasulullah ada tulisan Muhammad Rasulullah. Nah, di cincin Rasulullah ada tulisan Muhammadun Rasulullah, sehingga setiap kali Rasulullah masuk kamar mandi, beliau melepaskan cincinnya, meletakkannya di luar. Itu dah yang pertama. Yang kedua, disunnahkan juga untuk ketika masuk kamar mandi ataupun WC, sunnahkan memasukinya memulai tangan kaki kiri. Untuk keluarnya nanti disunnahkan memulai dengan kaki kanan, sebalik ketika memasuki masjid. Masjid masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Nah, ini yang sudah yang malam. Kemudian lanjutannya yang kedua, yuqal musannifu rahimahullah yustahabbu an yaqula idza dakhala al-khala bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini doa ketika memasuki WC. Bismillah, ini masuknya sebelum masuk, bacanya sebelum masuk, bukan sudah di dalam. Sebelum masuk baca, pas mau masuk bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, ya dengan nama Allah, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung denganmu, dengan engkau, minal khubuthi wal khaba'ith. Sebagian ulama menafsirkan khaba'ith, khubuth ini syaitan, syaitan laki-laki atau syaitan perempuan. Karena biasanya orang kalau di luar, kalau di WC kadang-kadang melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala karena dipengaruhi oleh syaitan. Maka setiap kali memasuki ke kamar mandi, kita berdoa, ya Allah, saya berlindung kepada engkau dari syaitan, syaitan yang busuk, yang kotor. Nah, dalilnya hadis sama hadis Sayyidina Anas. Karena ini Sayyidina Anas khadim Rasulullah. Sayyidina Anas ini orang yang membantu Rasulullah, yang megang sendal, megang baju Rasul, itu Sayyidina Anas. Hadis riwayat Sayyidina Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala' qala dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali memasuki ke WC, beliau membaca doa tadi. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, doa itu sebenarnya bukan sekedar doa, tapi ketika kita baca doa ini sama dengan kita sekarang
berusaha menyamakan diri kita dengan Rasulullah. Nah, jadi berusaha, kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta ke Allah maka ikutlah aku, Nabi Muhammad. Maka bukti cinta kita kepada Allah dengan cara mengikuti semua jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika memasuki ke WC. Nah, ini kalau sampai masuk WC kita teladani Rasulullah, itu sudah bukti nyata bahawa kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada seseorang yang mengklaim saya cinta ke Allah, tapi dilihat ke perbuatan sehariannya, kelakuannya tidak ada bentuk meniru Rasulullah sama sekali. Jadi WC ketika masuk kamar mandi tidak pernah meniru bagaimana Rasulullah masuk kamar mandi. Ketika makan tidak pernah, kelakuannya ketika makan tidak seperti yang dilakukan Rasulullah. Berarti dakwaannya itu semua bohong. Karena Allah dalam Al-Quran menyebutkan bahawa bukti cinta ke Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika masuk ke kamar mandi. Nah, baca doa Allah yaitu bismillah a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian dan disunnahkan wa yaqulu 'inda khurujihi minal khala', disunnahkan membaca ketika keluar dari kamar mandi ghufranak. Ini sudah di luar ya, ketika sudah di luar membaca ghufranak. Makna ghufranak istaghfirli, ya Allah ighfirli, ampunilah diriku. Nah, jadi pertanyaan, untuk apa kita mohon ampun? Kata ulama, karena kita baru di tempat yang tidak boleh berzikir, yang tidak bagus untuk berzikir. Di kamar mandi enggak boleh baca Quran. Di kamar mandi usahakan jangan baca Quran. Makanya di waktu kosong itu kita enggak berzikir, nanti ketika keluar membaca ghufranak, ya Allah ampuni diriku. Dari yang tadi di kamar mandi saya tidak bisa melakukan zikir. Kemudian alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Ini doa yang paling penting, yang artinya ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, Allah yang telah menghilangkan dariku al-adha, penyakit, kotoran. Allah yang sudah mengeluarkan kotoran dari tubuh kita. Memang kita enggak ngerasa bahawa tidak pernah merasakan bahawa keluarnya kotoran itu nikmat. Tapi pada hakikatnya itu nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan kalau kita seminggu enggak keluar itu kotoran. Na'udzubillah min dzalik. Enggak bakal pasti masuk rumah sakit. Saya pernah melihat orang langsung, saya lihat orang yang bukan kotoran tapi angin, tidak keluar angin sampai kembung perut. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ujungnya harus dioperasi, dikeluarin anginnya. La ilaha illallah, itu cuma angin. Apalagi coba kita bayangkan kalau kita enggak bisa keluar, enggak bisa kencing, sakit pengen kencing tapi enggak keluar. Na'udzubillah min dzalik. Itu sakitnya, ya Allah ya Rabbana, enggak tahu harus dibayangin bagaimana. Sakit sekali. Makanya sunnah setiap kali selesai buang air besar atau buang air kecil, ketika keluar di kamar mandi membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita cek sebenarnya itu keluarnya air besar, keluarnya kencing, itu bukan kita yang keluarin. Itu semua Allah Subhanahu wa taala. Allah. Buktinya ada saatnya kadang-kadang kita pengen keluar tapi dia enggak keluar. Urut udah sembelit 2-3 hari enggak mau keluar, kita pengen keluar tapi enggak keluar. Nah, itu membuktikan bahawa itu bukan dalam kesekuasaan kita ini manusia. Artinya setiap kali keluar kamar mandi, jangan lupa membaca alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza. Segala puji bagi Allah yang telah membersihkan dariku akan kotoran. Kemudian wa'afani, dan Allah telah menyehatkan diriku. Allah sudah memberikan kesehatan lancar, alhamdulillah.
Itu apa namanya, itu sunnah ketika keluar dari WC membaca doa itu. Hadisnya hadis riwayat Abu Dzar. Hadis riwayat Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-khala qala alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Kata Sayyidina Abu Dzar, Rasulullah setiap kali keluar dari WC beliau mengucapkan doa itu, alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Itu untuk ghufranak, dalil ghufranak, sunnah baca ghufranak, hadis riwayat Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah di dalam riwayat yang lain beliau juga meriwayatkan tentang kegiatan Rasulullah, apa yang Rasulullah akan lakukan ketika keluar dari WC. Kata Sayyidatina Aisyah, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-gha'iti illa qala ghufranak. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah tidak pernah keluar dari kamar mandi melainkan mengucapkan ghufranak. Nah, ini dalil ghufranak. Artinya doa-doa itu ghufranak dengan alhamdulillah itu dari ulama ini, ulama mazhab Syafi'i terutama khususnya memahami dari dua hadis itu. Hadis Sayyidatina Aisyah ghufranak, hadis Sayyidina Abu Dzar alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Maka kita sebagai umat Rasulullah setiap kali keluar dari kamar mandi jangan sampai lupa mengucapkan alhamdulillah. Awalnya mulai dengan ghufranak, alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Nah, itu sunnah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga, yahrumu istiqbal al-qiblah wa istidbaruha athna'a qada'il hajah idza kana dhalika fi as-sahra'i wal fadha' ma'a 'adami wujudi satirin murtafi'in yasturu 'auratah. Jadi yang berikutnya adab istinja, yaitu haram menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika menunaikan hajat, qada hajat. Qada hajat ni buang air besar atau buang air kecil. Haram menghadap kiblat. Idza kana fis sahra'i wal fadha', jika ia sedang berada di padang sahra, padang pasir, artinya di ruang terbuka, atau wal fadha', kayak di lapangan, ruang terbuka. Beda halnya di WC yang sudah disediakan, ini lain contoh. Ma'a adam wujudi satirin murtafin yasturu 'auratah, padahal tidak ada satir penutup. Beda halnya kalau kita tutup, jadi di depan kita sampai kita tutup sehingga kita enggak terlihat. Jangan seperti di kampung-kampung, kadang-kadang di sungai, mohon maaf, buang air besar, ditarik sarung nutup kepala, ini kelihatan di bawahnya. Ini enggak benar. Jadi haram menghadap kiblat. Wa kadza yahrumani idza kana fil bina ghair al mu'adda li qada'il hajah. Begitu juga haram menghadap kiblat dan membelakangi kiblat jika berada di bangunan yang tidak disediakan untuk qada hajat. Beda halnya seperti WC, memang ketika dibangun tujuannya untuk qada hajat. Nah, itu haram tadi kalau tidak ada tirai, ya. Kalau enggak ada tirai, tidak ada penutup. Kalau di depan kita ada penutup, nah itu aman. Wa yajuzu dzalika fil bunyan al-mu'addi lidzalika biduni hurmatin wala karahatin wala khilafil aula. Dan boleh menghadap kiblat ketika qada hajat atau membelakangi kiblat jika berada di bangunan yang memang disediakan untuk qada hajat. Nah, kamar WC. Nah, itu dilakukan boleh tanpa haram, tanpa makruh, tanpa khilaf ulama. Boleh. Walaupun menghadap kiblat. Ya, kita misalkan di kamar mandi kita, pas kita kencing, depan kita kiblat. Hukumnya boleh atau tidak, Pak Ustaz? Boleh.
Dalilnya yaitu hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, in anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti fala yastaqbilu al-qiblata wa la yastadbiruha bi gha'itin wala baulin. Apabila seseorang dari kalian pergi untuk qada hajat, kata Rasul, maka jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, yaitu dengan apa namanya ketika buang air besar atau buang air kecil. Jangan. Haram. Nah, hadis ini kata ulama dimaksud wa humila dzalika 'ala al-fadha' was-sahara. Itu hadis dimaksudkan jika melakukan qada hajat itu di padang terbuka. Nah, padang pasir atau di lapangan, artinya di ruang terbuka seperti itu. Kalau di bangunan tadi yang hukumnya tidak haram, di wa yajuzu fi ghair dzalik, dan boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat di selain padang itu, kayak di rumah yang di tempat yang disediakan untuk itu. Di hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu tentang bolehnya buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat tetapi di bangunan yang disediakan untuk qada hajat, seperti di WC. WC kita kebetulan menghadap kiblat, nah hukumnya boleh menghadap kiblat saat itu. Dalilnya dalil riwayat Sayyidatuna Aisyah, hadis la ilaha illallah. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan anna unasan kanu yakrahun istiqbal al-qiblah bi furujihin fil buyut. Kata Sayyidatuna Aisyah, sesungguh manusia, beberapa manusia, mereka membenci untuk menghadap kiblat di rumah-rumah mereka ketika buang air besar atau buang air kecil. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, awaqad fa'aluha, bukankah mereka sudah melakukannya, artinya dia sudah membuat tempat. Kemudian kata hawwalu bimaq'adati ila al-qiblah. Nah, baru kemudian Rasul menyebutkan hawwilu bimaq'adati ila al-qiblah. Ini tempat dudukku pindahkan ke kiblat sebagai bukti kebolehannya kalau di bangunan yang memang disediakan untuk buang air besar atau buang air kecil. La ilaha illallah. Kemudian wala yukrahu istiqbal al-qiblah wal istidbaruha hal al-istinja, itu cuma ketika buang air besar. Adapun ketika istinja, artinya membersihkan dari kotoran, dan tidak makruh menghadap kiblat, begitu juga membelakangi kiblat ketika istinja. Ketika mengeluarkan itu hukumnya haram. Tapi ketika membersihkan, mensucikan setelah keluar semua, bapaknya dibersihkan, itu boleh menghadap kiblat, boleh. Walaupun di padang. Juga mohon maaf ketika berhubungan, menghadap kiblat ketika berhubungan suami istri, mohon maaf, boleh atau tidak menghadap kiblat? Boleh, enggak makruh. Ataupun ketika mengeluarkan rih, mengeluarkan angin kentut, juga tidak, oh ni lagi menghadap kiblat, balik dulu biar kita pengen kentut. Silakan, itu enggak makruh. Jangankan haram, makruh juga tidak. Alasannya karena larangan dari menghadap kiblat yang kita sebutkan dalam hadis Rasulullah tadi, itu dikaitkan, itu khusus tentang masalah hadis, itu khusus tentang baul, buang air kecil atau buang air besar. Sehingga masalah berhubungan suami istri ataupun ketika istinja ataupun ketika mengeluarkan angin, semuanya tidak haram, begitu juga tidak makruh menghadap kiblat. Lakin yajibul istitar amman yarahu athna al-istinja wa qada al-hajah. Tetapi wajib menutup dari orang lain yang melihat kita ketika istinja. Jangan kelihatan. Jangan kayak orang buang air besar di sungai. Seperti contoh tadi. Ini sarung, biasa itu di kampung-kampung. Jadi sebelum duduk sarungnya diangkat, nutup kepala. Jadi mukanya enggak kelihatan sama orang, tapi bagian belakang, bawahnya kelihatan. Itu haram, itu haram. Haram membuka aurat ketika buang air besar.
Kemudian wa yukrahu an yabula qa'iman min ghairi udhrin. Nah, ini juga perlu diperhatikan, yang sering kadang-kadang kita lakukan. Dan makruh buang air kecil dalam keadaan berdiri tanpa uzur. Kita enggak ada uzur, enggak ada alasan yang mengakibatkan kita harus kencing sambil berdiri. Kita kencing sambil berdiri, enggak ada alasan. Nah, hukumnya apa? Makruh, enggak haram, makruh. Maka sebisa mungkin kalau pengen buang air kecil dalam keadaan duduk. Karena kenapa? Karena duduk itu lebih, sampai mungkin kedokteran juga mengakui bahwa kencing sambil duduk itu lebih bagus, lebih bersih, mungkin keluar semua. Tapi kalau sambil berdiri mungkin ada yang tersisa. Nah, itu dikhawatirkan jadi penyakit. Jadi makruh kencing sambil berdiri tanpa uzur. Li'annahu la ya'man an yatarashash alaih. Karena ketika sambil berdiri itu kita enggak yakin untuk tidak dipercik. Ada percikan. Kalau kencing sambil berdiri mungkin percik kepada ke kita balik di celana, enggak sah salat. Apalagi yang kayak di bandara-bandara itu, yang cuma kloset kecil itu, bisa diintip sama kawan samping. Usahakan itu, jangan, kita berusaha sebisa mungkin menghindari yang seperti itu. Cari yang kamar mandi yang memang WC yang bisa sambil duduk. Ya, alhamdulillah masjid kita enggak ada. Sebagian masjid seperti itu. Kadang sampai di masjid WC-nya kecil seperti itu. Bisa diintip sama kawan samping. Enggak, seharusnya kalau di masjid, terutama di masjid yang harus dijalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dibikin WC yang sesuai dengan syariat. La ilaha illallah. Kemudian yang keempat, yukrahu ayyabula fi ma'in rakid. Makruh buang air kecil di air yang tenang. Air tergenang, kita kencingin di situ. Mungkin ada ikan atau apa di air, mati semuanya. Makruh kencing di air yang tenang. Qalilan kana am kathiran, baik banyak airnya sedikit atau banyak. Termasuk satu kolam besar, tapi tergenang airnya enggak ngalir, kita kencing di situ, hukumnya makruh. La ilaha illallah. Kalau air orang lain haram. Kalau di kebun orang ataupun di sumur orang kita kencingin, haram sampai izin orang. Itu kencing kalau buang air besar lebih haram lagi. Lebih diharamkan kalau buang air besar di air yang tergenang. Kemudian wa yukrahu an yabula fi juhrin, juga haram, makruh kencing di juhrin, lubang. Lubang, mungkin lubang apa di situ kita kencingin, keluar ular digigit. Itu makruh kencing di lubang. Li'annahu rubbama kharaja minhu ma yalsa'uh. Karena khawatir keluar dari situ benda ataupun binatang yang bisa menggigitnya ataupun menyengat. Kita kencingin lubang, tiba-tiba situ sarang tawon, udah matilah. Makanya makruh untuk kencing ataupun buang air kecil di lubang. Hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Sarjas, nah dalilnya yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil baul fi juhrin. Rasulullah melarang dari kencing di lubang. Wa huwa as-saqab, yaitu makna juhrin adalah lubang.
Kemudian wa yukrahul baul fi mahabbir rih, makruh kencing di tempat lewat angin. Lagi ada angin lewat, angin lagi niup, kita kencing itu takut akan terbang tak. Akhirnya kencing mencar ke mana-mana. Makruh. Makruh. La ilaha illallah. Kemudian wa yukrahul baul wal ghaid fi makan ijtima' an-nas bil-dhil fi as-sayf wa syams fi syata'. Dan makruh buang air besar atau buang air kecil di tempat berkumpulnya manusia, di tempat tongkrongan orang kita kencing. Jangan. La ilaha illallah. Makruh kencing di tempat tongkrongan orang. Begitu juga wakadha fi tariqihim, begitu juga di jalan umum, kita buang air kecil di sini ataupun buang air besar. Enggak, itu bakal dilaknat kita sama orang. Orang setiap kali pengen duduk di situ bau kencing, dilaknatlah kita. Ini siapa ini, enggak ada otak, enggak ada kepala, enggak ada akal. Kita sudah dicaci sama orang. Makanya makruh kencing atau buang air besar di tempat berkumpul manusia atau di tempat di jalan manusia. Wa kadza yukrahu aidan al-baul wal ghaid fi masaqit ath-thamar. Begitu juga makruh kencing atau buang air besar di tempat jatuhnya buah pohon. Jadi pohon lagi berbuah, kita kencingin di bawahnya. Itu kasihan, buahnya jatuh ke situ enggak bisa dipakai lagi. Makruh. Nah, ini yang penting nih, wa yahrumu bainal qubur, dan haram buang air kecil atau buang air besar di antara kubur. Di makbarah, di kuburan-kuburan kita kencingin di situ. Haram kencing di kubur orang lain, karena manusia itu walau sudah meninggal tetap dihormati. Makanya haram buang air besar, buang air kecil di kuburan orang. Hati itu, apalagi di rumah kita mungkin ada pemakaman, kita BAB di situ, jadi WC-nya kita di situ. Haram. La ilaha illallah. Kemudian wa yukrahul kalamu athna'a qada'il hajah, dan makruh berbicara ketika qada hajat. Makruh. Lagi qada hajat lagi ngobrol. Makruh ngobrol. Makruh ngobrol. Walaupun pakai HP. Walaupun pakai HP, apalagi laki-laki. Laki-laki itu paling senang main HP lagi buang air besar. Ya bagus. Apalagi sempat ngobrol, makruh. Nah, besok kita lanjutkan beberapa adab yang lain. Cukupkan dulu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahlina wa akhtal arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.